Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pada 12 November kemarin, Chelsea harus menyambut sang juara bertahan Manchester City di Stamford Bridge. Permainan Chelsea yang mulai membaik dalam beberapa minggu terakhir pun harus beradu dengan Manchester City yang tampak dominan di Liga Inggris pada musim ini. Benar saja, pertandingan ini berakhir seri 4-4 dan tampaknya akan menjadi salah satu pertandingan terbaik di musim ini. Bagaimana laga berjalan secara taktikal? Inilah analisisnya. Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Gallagher yang menjadi pemain nomor 10 di belakang Trisula, Sterling, Jackson, Palmer. Sedangkan Manchester City kembali memasang formasi unorthodox mereka yaitu 3-2-4-1 dengan Foden dan Doku yang mendapatkan kepercayaan menjadi pemain sayap City, diikuti Haaland sebagai mesin gol dan penyerang tunggal bagi Manchester City. Pada babak pertama, Chelsea melakukan build-up dari belakang dengan Cucurella, Silva, dan Disasi membentuk back three diikuti dengan turunnya Caicedo dan Enzo untuk memberikan opsi passing bagi Chelsea. Cucurella juga terlihat lebih defensif dibandingkan dengan Reece James. Hal ini dimaksudkan oleh Pochettino untuk mengantisipasi serangan balik cepat yang akan dilancarkan oleh tim asuhan Pep Guardiola itu. Dalam fase bertahan, Chelsea melakukan pressing tinggi terhadap build-up dari City. Nicholas Jackson dan Conor Gallagher akan naik untuk menekan pembawa bola dari City, sedangkan Palmer dan Sterling akan melebar untuk mengantisipasi Gvardiol dan Kyle Walker. Pressing Chelsea juga tidak jarang menjadi 4-4-2, di mana Gallagher yang naik sejajar dengan Nicholas Jackson mengharuskan Sterling dan Palmer yang turun agar sejajar dengan Enzo dan Caicedo. Dalam beberapa kesempatan, Chelsea juga terlihat menumpuk pemain mereka di sepertiga pertahanan akhir mereka dengan hanya menyisakan Nicholas Jackson untuk melancarkan counter attack mereka. Dalam fase bertahan, City bermain dengan pressing tinggi yang diawali dengan Haaland, diikuti Alvarez dan Bernardo Silva yang akan bermain di belakang Haaland dalam memutus umpan maupun operan yang akan diberikan oleh pemain-pemain Chelsea, serta untuk mengganggu kinerja dari Caicedo maupun Enzo Fernandez. Sementara itu, Foden dan Doku akan bergerak melebar ataupun menyempit mengikuti kelebaran dari lini belakang Chelsea. Senada dengan Chelsea, City juga melakukan build-up dari belakang. Kali ini, giliran back three City yang menjadi melebar, sedangkan Rodri dan Akanji akan turun untuk menjadi opsi passing bagi trio Walker, Diaz, dan Gvardiol. Dengan adanya 4 pemain di lini tengah mereka, maka City bisa lebih leluasa dalam mengontrol aliran bola mereka. Bernardo Silva dan Julian Alvarez bergantian untuk turun dan menjemput bola, sedangkan Foden dan Doku seringkali bermain sangat lebar apabila tidak ada overlap dari Walker maupun Gvardiol. Dan juga mereka akan bermain di area half space apabila terjadi overlap dari Walker maupun Gvardiol. Berawal dari dugaan pelanggaran dilakukan oleh Cucurella dalam menahan laju Haaland, wasit Anthony Taylor memutuskan untuk mengecek VAR atas dugaan pelanggaran tersebut. Hasilnya, City mendapatkan penalti atas pelanggaran tersebut dan membuat Cucurella dihadiahi kartu kuning oleh wasit Anthony Taylor. Haaland yang didapuk untuk menjadi penendang penalti pun mampu untuk melesatkan bola ke gawang Robert Sanchez sehingga sukses mengantarkan City unggul 1 gol dibandingkan dengan Chelsea. Namun, tidak butuh waktu yang terlalu lama bagi Chelsea untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada menit ke-29, Conor Gallagher yang mengambil tendangan penjuru mengirimkan umpan ke arah tiang dekat dari Ederson. Thiago Silva yang berlari untuk menusuk tanpa penjagaan dikarenakan Haaland yang ditahan oleh Cole Palmer sukses untuk melepaskan sundulan terarah ke gawang Ederson dan membuat skor menjadi 1-1. Sungguh sebuah set piece play yang mampu untuk dieksekusi dengan baik oleh Chelsea sehingga mampu mengantarkan Chelsea untuk menyamakan kedudukan pada pertandingan ini. Lagi-lagi, Chelsea berhasil untuk merobek jala gawang Ederson. Kali ini, umpan jauh yang dilepaskan oleh Robert Sanchez berhasil dihalau oleh Kyle Walker dengan menyundul bola tersebut. Sayangnya, bola justru jatuh ke kaki Enzo Fernandez yang mampu melepaskan operan ke arah Cole Palmer yang membawa bola untuk masuk di area half space kanan City sebelum akhirnya mengirimkan operan ke arah Reece James yang gagal untuk dihalau oleh Gvardiol. Reece James pun mampu untuk melepaskan umpan ke arah tiang jauh City yang berhasil disambut oleh Sterling dan membuat skor menjadi 2-1 untuk Chelsea.
Setelah gol kedua Chelsea, kedua tim kini bermain lebih menyerang satu sama lain. Hal ini membuahkan hasil di mana City mampu untuk menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Sama seperti gol pertama Chelsea, gol kedua bagi City datang dari situasi corner kick, di mana Bernardo Silva yang dikirimkan bola dari corner kick mampu untuk mengirimkan umpan ke arah tiang dekat Chelsea yang berhasil dikonversi untuk menjadi gol oleh Akanji. Skor kini menjadi 2-2 untuk kedua tim sebelum turun minum. Pada awal babak kedua ini, City terlihat bermain agresif dan cenderung lebih menyerang. Terbukti, saat menit 46, Alvarez yang mendapat bola dari Bernardo langsung melakukan operan 1-2 atau 1-2 dengan Foden di kotak penalti Chelsea dan langsung dituntaskan dengan operan datar ke arah Haaland yang berhasil membuat City unggul dengan skor 3-2 walaupun sedang dijaga ketat oleh Reece James. Lalu, pada menit 58, City melakukan pergantian pemain pertamanya dengan memasukkan Jack Grealish untuk menggantikan Jeremy Doku yang terkena kartu kuning di menit 56 tadi. Grealish diplot untuk main di sisi kiri kali ini oleh Pep. Pada match kali ini juga City terlihat lebih sering build up serangan mereka lewat sayap atau lewat flank. Kali ini Gianluigi Pochettino yang melakukan pergantian pemain. Saat menit 63, ia langsung memasukkan dua pemain sekaligus, yaitu Malo Gusto dan Mudryk, untuk menggantikan Reece James dan Enzo Fernandez. Gusto seperti biasa diplot menjadi bek kanan, sedangkan karena masuknya Mudryk, kini Chelsea mengganti formasi menjadi 4-1-2-3 dengan Gallagher yang turun sebagai single pivot dan di depannya ada Caicedo dan Palmer sebagai center mid, dan front three mereka berubah menjadi Mudryk di sisi kiri, Nico Jackson sebagai striker, dan Sterling kini bermain di sebelah kanan. Pada menit 66, Gallagher melakukan syuting jarak jauh yang masih bisa ditepis Ederson. Namun naas, tepisan tersebut malah mengarah ke kaki Nico Jackson yang berada tepat di depan Ederson dan membuat skor menjadi imbang kembali, 3-3. Setelah gol penyama kedudukan tersebut, permainan terlihat cukup alot di mana kedua tim mencoba bolak-balik saling menyerang dan melakukan pressing tinggi. Namun belum ada yang berhasil mengubah itu menjadi gol. Pada menit 78, Guardiola memasukkan Mateo Kovacic untuk menggantikan Alvarez. Kali ini, Kovacic akan diplot menjadi center mid untuk membantu Rodri, sedangkan Bernardo Silva akan diplot untuk menjadi attacking midfielder. Dia main lebih maju untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Julian Alvarez. Lalu, pada menit 86, terjadi keajaiban di mana Rodri yang menerima bola buangan dari Kovacic langsung melesatkan tendangan keras dan gagal diselamatkan oleh Robert Sanchez yang diving ke arah sebaliknya. Gol luar biasa ini sekali lagi membuat City unggul dengan skor 4-3. Pada menit 89 pun, Chelsea akhirnya memasukkan Armando Broja untuk menggantikan Caicedo. Dan kini, Chelsea bermain dengan formasi 4-2-4. Kali ini, midfielder Gallagher dan Cole Palmer menjadi duet di tengah, sedangkan Broja yang baru masuk akan diduet di depan dengan Nicolas Jackson. Pada menit 90+2, Ruben Dias melakukan blunder di mana ia menekel keras kaki Broja di dalam kotak penalti City yang berakibat Chelsea mendapat hadiah penalti di ujung pertandingan yang langsung dieksekusi dengan indah oleh Cole Palmer ke arah kiri gawang Ederson. Skor kini kembali imbang menjadi 4-4. Di penghujung pertandingan, Chelsea sempat melakukan pergantian pemain terakhir mereka, yaitu mereka memasukkan Leslie Oguchukwu dengan menggantikan Nicolas Jackson. Namun, tidak lama setelah itu, match yang penuh gol ini pun akhirnya usai dengan skor Chelsea 4 dan Manchester City 4. Sungguh pertandingan yang luar biasa seru untuk menutup game week terakhir sebelum international break. Masuk ke statistik, pada match momentum terlihat bahwa kedua tim saling bertukar serangan pada babak pertama. Kedua tim sama-sama terlihat berbahaya, sedangkan City lebih menguasai pertandingan pada babak kedua, meskipun Chelsea berhasil menyarangkan 2 gol ke gawang Ederson. Pada passing network, terlihat bahwa permainan Chelsea lebih sering build up dari kotak penalti mereka sebelum akhirnya memfokuskan serangan mereka di sayap kiri, terutama kepada Sterling dan Cucurella. City pun sama-sama bermain build up dari belakang, namun build up ini dimulai dekat dengan area tengah lapangan karena pressing mereka yang tinggi. Selain itu, penerimaan umpan dari kedua sayap City juga tampak merata, meskipun Haaland terlihat terisolir sendirian di tengah. Terakhir, Chelsea lebih banyak kehilangan bola pada area 40 meter dari pertahanan mereka dengan 7 kali kehilangan bola. Sedangkan City hanya 5 kali kehilangan bola di area 40 meter pertahanan mereka. Namun 2 dari 5 lost possession tersebut mengakibatkan tendangan ke gawang mereka.
Itulah analisis kami mengenai pertandingan Chelsea melawan Manchester City pada pekan ke-12 Liga Premier Inggris kemarin. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe apabila video ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.